Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita berkumpul dengan Mujid tanggal 16 September 2021 sudah mengadakan rihlah yang terakhir di Kabupaten Cirebon. Kita beristirahat di salah satu hotel di kota Cirebon ini. Kami sebagai pengurus wilayah kepada seluruh praktisi dan pengurus cabang dan PAC untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru besar kita dan oleh Mujid, yang mana arahan-arahan untuk bisa lebih aktif dan lebih militan di JRA dan lebih berani untuk mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Jangan sampai kita meruqyah itu sampai takut oleh dukun. Sekian, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala as-sihri wa syarr, walakinnaka tafatta lidzalika bi'idni dzur, fa'udzu bimastafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qaulika ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Khawasul Quran, kana rajulun bi Baghdad yusamma birruqyah. Ada seorang peruqyah di Baghdad. Kemudian ketika dia mengobati orang, maka selalu sembuh. Fasalahu rajulun bidzalik, alaka ilmun bidzalik. Apakah kamu punya ilmu? Ada saudaranya yang bertanya, wahai peruqyah, adakah kamu punya ilmu? Kata beliau, ketika ada orang yang sakit terus, kenapa sembuh? Maka beliau mengatakan, biruqyati wahidatin, ada wasyafi wallah, yang menyembuhkan Allah, tapi saya pakai ayat satu saja. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa ila akhirih. Summa mata ba'da dzalik. Kemudian mati yang peruqyah tadi, meninggal. Setelah meninggal, fara'ahu fil manam, temannya yang masih hidup tadi itu melihat dia di akhirat itu dia keadaan dia bermimpi, yang hidup temannya itu bermimpi bertemu dengan peruqyah yang meninggal tadi. Lalu bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Apa? Subhanallah, di luar dugaan kita. Peruqyah tadi dia mengatakan, qad ghafara li rabbi bi ta'zil qur'ani wa ta'zimi. Aku diampuni Allah karena aku mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Jadi sungguh kita ini yang itu hanya satu ayat saja itu dianggap atau dicatat sebagai memuliakan Al-Quran. Bagaimana kita meruqyah dengan berbagai ayat, dan kita ini sesungguhnya hakikatnya adalah memuliakan Al-Quran. Maka terus agungkan Quran dengan cara menjadikan obat, bukan masalah sembuh tidak sembuh. Yang kedua kali yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran, berobat dengan memakai Al-Quran, atau kita terapi dengan dakwah. Maka kita harus anjurkan masyarakat ini dakwahnya, karena kita sayap LDPBNU, sehingga kalau ada orang setelah kita kasih kalian semua ilmu tentang cara meruqyah, deteksi dan lain sebagainya, maka yang terpenting bukan hal itu, tapi di balik esensi semua itu yaitu dakwah. Dakwah mengajak orang berbuat baik. Jikalau orang kena sihir misalkan, dia karena emosi, maka dakwai mereka untuk selalu bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kalau dia susah sabar, warabitu, tetap kuatkan kesabarannya. Nah, oleh sebab itu para sahabat, kalau boleh memilih apakah dakwah atau berobat, jawabannya dakwah. Karena kita masuk LDPBNU bukan LDPBNU. Oleh sebab itu teruslah berdakwah, karena ada dua amalan yang Allah itu sebelum melakukannya, sebelum memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala melakukan. Pertama baca sholawat, yang kedua adalah dakwah. Allahu yad'u ila darissalam. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tingkatkan keyakinan
kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu syifa min indillah. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini masih ragu dengan Quran, misalkan hanya ilmu yakin, maka tingkatkan hakul yakin. Hakul yakin itu butuh bukti, Mas Yan, tapi sebagian bukti. Ada cerita orang lain sembuh, kamu percaya, enggak masalah. Tapi kamu kalian harus punya inisiatif bagaimana meningkatkan keyakinan itu dengan mengupgrade ke hakul yakin. Dan ketahuilah hakul yakin nggak butuh bukti. Jadi untuk meruqyah orang ini sembuh atau tidak sembuh, kamu tidak perlu bukti bahwa mana yang sembuh, tidak. Karena saking hakul yakinnya. Insya Allah dengan kekuatan hakul yakin ini penyakit apapun yang kalau Allah berkehendak akan sembuh biidznillah. Dan orang yang kalian ruqyah ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita meruqyah harus ada niat menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas kita dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti itu, insya Allah Allah akan mengizinkan kalian bertemu melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal dalam mimpi-mimpi kita, dan kita kelak mendapatkan syafaat. Sekali lagi, kalau ngeruqyah tidak hanya sekedar sembuh dan tidak sembuh, tapi kita harus dari sisi dakwahnya harus yakin. Dan kalau pengen sembuh, misalkan keyakinan sembuh, upgrade-lah keyakinannya sampai hakul yakin. Demikian, adzanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita semua. Maka dengan itu apa yang diarahkan, apa yang diajarkan ilmu dari beliau kepada seluruh praktisi JRA se-Jawa Barat untuk dipahami dan dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semakin maju, semakin berkah dan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah, terutama cara berdakwah kita dan cara pengobatan kita lebih dikenal di masyarakat dan lebih dipakai oleh masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.